Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Negi TV yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami dalam program acara UKM Go Online. UKM Go Online merupakan salah satu acara kita yang dalamnya kita akan membahas mengenai bagaimana internet marketing dan bagaimana penerapannya. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembincangan kita pada minggu lalu mengenai Google AdWords, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu Google AdWords dan bagaimana cara menggunakannya. Saat ini kita masih ditemani dengan narasumber kita, pakarnya internet marketing kita, yaitu Bapak Ferry Guntoro, yang saat ini sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak teman. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Bapak kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana dan apa sebenarnya itu Google AdWords Bapak. Oh iya. Nah, mungkin kita ingin tahu dulu Bapak. Sebetulnya Bapak mulai menggeluti Google AdWords ini sejak kapan Pak? Saya pertama kali kenal dengan Google AdWords ini itu pertama tahun 2007 gitu, karena pada saat itu kan sedang ada seminar, tapi waktu itu belum ada di Indonesia, jadi saya ikut yang di Singapura, jadi memasarkan penjualan melalui internet gitu. Nah, saya pertama ikut di Singapura, lalu kedua setelah itu baru saya coba praktekkan di Indonesia gitu, dan ternyata memang bisa juga gitu. Responnya baik. Responnya juga sangat baik gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai apa sih Google AdWords. Mungkin sekarang kita ingin menggali lebih dalam Pak, bagaimana cara membuat akun Google AdWords seperti itu Pak. Oke. Untuk membuat akun Google AdWords sendiri, pertama yang dibutuhkan adalah hanya akun Gmail. Kan Gmail. Iya, jadi Google ini semuanya sudah terintegrasi gitu. Jadi begitu kita sudah punya akun Gmail, itu kita bisa mendaftar di akun lain yang notabene itu satu grup dengan Google dengan login yang sama. Jadi begitu kita udah punya akun Gmail, kita bisa langsung daftar di adwords.google.com atau google.com /AdWords. Nah, itu langsung bisa login dan langsung diarahkan ke halaman pertama ini gitu. Ya, setelah itu bagaimana Pak? Oke, setelah ini hal yang pertama yang perlu dimasukkan adalah memasukkan informasi pembayaran atau billing. Pembayaran, pastikan kita memilih menunya itu menu manual. Ya, manual setting, bukan otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, apa yang beda menjadi manual dengan otomatis, Pak? Jadi sebenarnya untuk defaultnya Google AdWords sendiri itu pembayaran melalui kartu kredit. Kartu kredit ya? Iya, kartu kredit. Dan Google sendiri lebih suka pembayarannya itu dengan tipe otomatis. Soalnya kenapa? Langsung di debit ke kartu kredit kita, langsung ditarik dari kartu kredit. Jadi kita supaya buat mengkontrol budget kita sendiri, jadi kita pilih manual payment. Jadi kalau manual payment ini kita istilahnya deposit ke Google AdWords. Nah, itu. Nah, untuk selain menggunakan kartu kredit, apakah bisa untuk uang cash atau seperti itu, Pak? Oke, opsi kedua bisa dengan transfer uang. Transfer uang ya? Ke rekening Google. Tapi kalau untuk transfer uang kita perlu 5 sampai 10 hari untuk uangnya masuk ke rekening kita. Oh, gitu. Kalau kita melalui fund transfer. Sedangkan kalau misal kita alternatif lain, jika tidak ingin menggunakan kartu kredit, itu bisa pakai salah satu fasilitas dari Bank BNI, namanya VCN atau Virtual Credit Number. Ya, Virtual Credit Card Number. Itu bisa dipakai di Bank BNI. Gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Pak untuk pembuatan Google AdWords kembali? Oke. Jika pembayarannya sudah,
Yang kalau sudah pertama kita masukkan budgetnya. Nah, di sini saya contoh saya sudah masukkan Rp300.000 gitu. Jadi untuk pemula itu bisa mulai sebenarnya 200.000 pun juga bisa. 200.000 pun juga bisa gitu. Tapi di sini saya contohkan 300.000 gitu. Ini kalau misalnya mau nambah lagi bisa klik make a payment. Tentunya bagaimana kita Oke. ingin berapa banyak untuk Iya, yang betul. mengklik kita ini. Nah, ini kita juga bisa masukkan secara Manual ya. manual gitu. Terserah kita misalnya entah itu 1 juta gitu, kita bisa gitu. Dan juga opsi pembayarannya selain kartu kredit, di sini juga bisa kan pilih add new payment method. Nah, di sini ada ini nih, fund transfer. Kalau misalnya kita pilih fund transfer, nah dia ada keterangannya di sini. Gitu. Jadi Nah, untuk aplikasi sendiri apakah ini bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak? oh iya, kalau menu yang sudah dalam bahasa Indonesia ini juga dalam bahasa Indonesia juga gitu. Gitu ya. Gitu. Nanti pas begitu eh, login dengan pas baru awal mau bikin account AdWords nih, itu nanti ada pilihan bahasanya mau tetap bahasa Inggris atau mau ganti bahasa Indonesia itu bisa. Oh, berarti memudahkan, Pak ya? Iya memudahkan. Tapi kalau sudah terlanjur pakai bahasa Indonesia, itu nggak bisa lagi diganti. Nggak bisa dikirim bahasa Inggris ini, Iya, author yang lain, Pak ya? Masya. Kalaupun bisa itu mesti dari account ininya, account apa? Gmail ya? Google-nya. Google itunya Google Profile istilahnya. Profile. Iya, bisa juga. Gitu. Karena kalau saya kan udah dari awal pakai bahasa Inggris jadi ya tetap ininya bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, setelah ini baru kita lakukan yang namanya riset kata kunci. Riset kata kunci. Maksudnya riset kata kunci ini apa, Pak? Riset kata kunci ini diperlukan karena kita ingin mentargetkan pemasaran kita, produk kita itu di kata kunci yang berkaitan dengan produk kita gitu. Kan kata kuncinya itu bisa kan banyak sekali itu yang menyangkut itu. Nah, itu kita perlu riset. Itu kata kunci apa aja gitu. Jadi kalau di sini kita bisa ambil tools keyword planner. Kita bisa pilih. Ini juga menentukan harganya atau gimana, Pak? Ya kita bisa lihat di sini juga ilustrasi harganya gitu. Tapi kita juga jangan terlalu berpatokan pada harga tersebut. Gitu. Jadi kita bisa set yang kecil, biddingnya maksudnya bidding yang kecil. Iya. Karena aktualnya itu sendiri belum tentu segitu gitu. Oh iya. Gitu kita hanya coba testing aja. Nah di sini kalau misalnya ya di bawah ini masih tempat lain atau nah itu perlu diganti. Cara gantinya klik yang gambar pensil ini. Nah di sini kita bisa klik, bisa ganti misalnya contoh location tuh masih kita bisa pilih negara atau kota tertentu gitu. Kayak contoh Surabaya. Nah, dia ada pilihannya di sini Surabaya, East Java atau Jawa Timur, satu provinsi. Itu bisa juga gitu atau Indonesia. Nah, kalau kita pengen se-Asia gitu, Pak, apakah bisa, Pak? Se-Asia bisa. Misalnya kita udah pilih Indonesia nih. Iya. Kita salah. Misalnya kita udah pilih Indonesia. Kita udah pilih Indonesia. Nah, setelah Indonesia kita mau negara mana lagi? Contoh Malaysia. Nah, ini ada ini juga tuh. Ada pilihan juga. Selain Malaysia, kita mau di mana? Contoh Singapura. Oh, iya. Oke. Jadi bisa tentuin negara-negara juga ya, Pak ya? Iya, bisa juga gitu. Contoh. Nah, setelah ini, nah ini bahasanya, ini jadi karena orang-orang di Indonesia kan banyak yang tidak hanya setting komputernya gitu atau setting di akun Google itu dalam bahasa Inggris, Iya. dalam bahasa Indonesia juga. Nah, jadi kita targetan dua-duanya nih, baik yang menggunakan bahasa Inggris maupun menggunakan bahasa Indonesia.
Tapi untuk yang tadi negara-negara yang kita tuju seperti Malaysia atau Filipina yang menggunakan bahasa Filipina itu nggak usah di setting di situ Pak ya? Tetap Tetap di setting di situ juga. setting sini juga. Tapi kan kalau misalnya kita pilihnya English, kan ada beberapa orang Filipin gitu yang mungkin bisa bahasa Inggris. iya, bisa bahasa Inggris gitu. Atau kalau settingnya Indonesia, pilihannya yang lihat itu kalau bukan orang Indonesia yang sedang ada di Filipina atau orang Filipina yang bisa bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Oke, setelah ini baru kita masukkan kata kunci yang kita targetkan. Contoh, misalnya tadi saya pilih ini untuk vitamin otak, suplemen otak, atau suplemen kecerdasan. Gitu. Setelah itu get ideas. Get ideas. Kita klik di sini. Nah, kita klik di keyword ideas. Nah, untuk bagian-bagian ini untuk apa Pak? Oke. Untuk rating ini. Nah, ini kan ini sebenarnya ini Grafik adalah ya? grafik per bulan. Ini kan bulan April. Kira-kira ada sekitar 26.000 pencarian. Terus bulan Mei, bulan Juni tahun 2015. Terus ini ininya apa? Grafik trennya. Nah, oh gitu. Gitu. Jadi bukan grafik klik atau yang orang masuk ke dalam web kita bukan Pak ya? Oh, bukan. Tapi ini bukan. global. Global, secara global. Oh iya. Gitu. Kemudian di sini juga kita juga bisa lihat tuh kata kunci vitamin otak. Kira-kira 880 pencarian per bulan. Terus untuk nilai biddingnya ini cuma hanya sarankan aja nih 1.800 kan kata istilahnya kalau saran itu kan boleh kita ambil, boleh kita ikutnya, boleh enggak gitu. Nah, cuma kalau saran saya jangan ikutin ini. Karena apa, ini cuma ilustrasi aja gitu. Jadi kita bisa pasang murah. Nanti akan saya ajarkan. Nah, di sini di bagian bawah nih, jadi ada rekomendasi kata kunci yang lain gitu. Tapi kita jangan ambil semua. Ambil yang kira-kira satu yang relevan dengan target penjualan kita. Nah, misalnya kita masukin semua kan lebih memudahkan kita untuk memasarkan Pak. Mengapa kita nggak memasukkan semuanya Pak? Oke. Atau ada kendalanya buat kita nggak usah Kalau memasukkan semuanya? ya pertimbangannya adalah begini, kita kan kalau saya kan memasarkan produk untuk untuk kecerdasan gitu, vitamin buat otak, suplemen buat otak. Nah, ini vitamin anak ini kan luas dia. Kalau vitamin anak itu luas, kata kuncinya jadi vitamin anak untuk apa nih? Untuk apa, supaya anaknya nafsu makan lah, atau supaya anaknya tambah pinter lah, atau apa. Nah, itu kan luas gitu. Soalnya orang yang cari vitamin anak untuk supaya anaknya tambah nafsu makan, belum tentu dia cari juga untuk yang kecerdasan gitu. Makanya kita lebih mentargetkan lagi carinya untuk kecerdasan otak. Fokus kepada produk kita ini Pak. Iya, betul itu. Oke. Jadi misalnya tadi kan kita pilih vitamin otak untuk anak, kita pilih lagi. Oh, itu tinggal diklik gitu aja Pak ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini bisa langsung masuk. Tapi syaratnya kita mesti bikin campaign dulu. Nah, ini kan kita belum campaign. Jadi di sini kita mau ambil dulu, nanti kita import datanya. Terus cara meningkatkan daya ingat. Nah, setelah kita memasuki data ini, apa yang perlu kita buat lagi Pak? Oke, ini kan udah bisa. Nah, ini ada vitamin otak. Terus apa lagi? Oke, pokoknya dari semua kata kunci yang ada di sini, kita catat
kita ambil notepad gitu. Mm-mm. Kita ambil notepad, kita catat di sini tadi apa, misalnya dari vitamin otak, suplemen otak, itu vitamin otak anak. Pokoknya kita catat semuanya di Nah, sini. untuk apa nih catatan ini, Pak? Nah, di sini nanti kita gunakan untuk membuat campaign. Campaign ya. Iya, untuk buat campaignnya. Gitu. Oke, mungkin kita bisa ditahan dulu Pak Iya. untuk pembuatan AdWords ini. Iya. Kita akan simak dulu setelah yang satu ini. Oke.